Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang pertama, mari kita senantiasa untuk tidak pernah lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena memang nikmat yang kita terima tidak pernah berhenti, dan terutama nikmat yang paling besar yaitu nikmatul Islam dan nikmatul iman, yang seandainya Bapak sekalian kita tidak memiliki Islam dan iman, Al-Quran mengatakan yang pertama, kita ini dikatakan amwatun khairu ahya. Orang yang tidak punya iman itu dia seperti mayit-mayit yang tidak punya kehidupan. Atau seandainya dia ini adalah orang yang merasa hidup, maka kehidupannya itu levelnya ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak yang mereka dipanggil la yasma'un, tidak mau mendengar, atau mereka diperlihatkan ayat-ayat lahum a'yunun la yubsirun, juga meripatnya itu tidak mau mengambil pelajaran. Demikian juga pikirannya itu jendel, nggak bisa cair untuk berpikir yang mengantarkan iman. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Padahal semuanya sesungguhnya ada, punya pendengaran, punya mata, punya pikiran, tetapi semuanya itu off, jelas, gak menggerakkan hatinya itu muncul rasa keimanan. Maka kata Rasulullah SAW sekalian, iman itu nikmat khusus, nikmat yang tidak Allah berikan kepada sembarang orang. Kalau dunia Allah sebar, semuanya Allah kasih. Yang rusak-rusak semuanya kasih, yang durhaka kepada Allah, Allah kasih. Kadang-kadang malah dalam bahasa agama kita ada orang yang mereka super rusak dan durhaka kepada Allah, tetapi dunianya malah meludak-meludak, menuber-nuber, turah-turah. Itu yang namanya dalam agama kita dengan istilah istidraj, dilulu. Yang kedua, Bapak sekalian, kita masih di awal-awal Ramadan dan kita sangat alhamdulillah masih diberikan kesempatan menikmati bulan Ramadan. Mudah-mudahan dalam keyakinan kita, Bapak sekalian, ketemu Ramadan itu betul-betul nikmat, sehingga seorang mukmin sudah semestinya itu senang ketemu Ramadan, karena Ramadan itu nikmat yang sangat besar. Bapak sekalian, insya Allah sudah kita perdengarkan dan sering kita dengar, seperti ungkapan orang saleh, untuk ngen bisa ketemu dengan Ramadan itu kalau orang soleh zaman dulu itu sudah ngerok-ngeroknya itu sudah 6 bulan sebelum ketemu Ramadan, itu betul-betul sudah dermimil berdoa kepada Allah supaya Allah betul mempertemukan dengan Ramadan. Kanu yad'una Allah sittata ashhurin ayyuballighu Ramadan.
mereka itu sudah semenjak 6 bulan sebelum ketemu Ramadan sudah betul-betul berdoa kepada Allah minta supaya diketemukan dengan Ramadan. Terus sekalian, ini menunjukkan hatinya itu memang betul-betul memiliki pandangan yang sangat besar terhadap datangnya bulan Ramadan. Terus sekalian, menghadapi Ramadan atau merasakan datangnya Ramadan, yang pertama ada orang-orang yang senang. Dan senang itu ada dua, senangnya ahlul akhirat sama senangnya ahlul dunia. Ahlul akhirat, terus sekalian, kita ini orang yang jasadnya memang masih ngambah lemah di dunia, jasad kita masih gentayangan di dunia, tapi orientasi kita itu hendaknya ke akhirat. Itu yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan wa kullu minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wa la takunu min abna'id dunya. Artinya dunia itu berjalan meninggalkan kita. Jadi sekencang-kencangnya bagaimana kita ngejar dunia, itu nanti kita habis umurnya, jasad kita minta maaf, jungkel ke kuburan, dunia goodbye, terus jalan sampai waktu yang Allah tentukan. Sehingga mau kita kencang kayak apa untuk ngejar dunia, kita nanti sudah jantungnya pedot sendiri, kemudian kita berhenti hidup, kita masuk kubur, dunia berjalan, kita tinggal mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia. Maka pesan Allah SWT, fala tahurrannakumul hayatud dunya, dunia itu jangan sampai menipu Anda. Bapak sekalian, Al-Imam Ibnul Qayyim ketika menerangkan dunia itu kayak wanita pelacur. Apa maksudnya? Wanita pelacur, apa tugasnya, Ikhwan? Apa? Wanita pelacur apa? Itu pekerjaannya hari-harinya apa? Tahu nggak wanita pelacur? Ya tugasnya tiap hari dandan, bagaimana bisa menggait laki-laki itu wanita pelacur. Jual, yang dijual itu awaknya, sehingga dia dandani seindah mungkin supaya ada laki-laki yang tertarik. Tapi laki-laki yang memburu wanita pelacur itu kalau menikmati itu hanya sesaat, dia tidak akan bahagia selamanya. Nggak ada ceritanya laki-laki yang dia merasa puas dengan wanita pelacur, karena wanita pelacur sendiri nggak mau dengan satu laki-laki, dia pengen banyak laki-laki yang membeli dia. Sehingga laki-laki itu yang akan jadi korban kesekian dari wanita pelacur. Sebagaimana dunia itu dandan menipu, sehingga betul-betul orang itu dia tertipu dengan dunia, disangkanya kalau dia bisa ngerangkul dunia itu dia akan bahagia. Kemudian kenyataan yang ada, banyak orang sudah ngerangkuli dunia dan dia itu berbes mili, dia itu ngenes hidupnya, karena memang kebahagiaan itu di hati dan itu tidak berkaitan dengan dunia yang dimiliki. Bapak sekalian, dunia akan meninggalkan kita, maka jangan tertipu dengan dunia, kata Allah. Dan alangkah banyaknya orang tertipu dengan dunia ketika dia tidak waspada dengan kehidupannya. Yang ngapunten, Bapak sekalian, sebagian orang dia tiap hari diajak dolanan dunia, asyik dengan dunia, mau itu harta, mau itu jabatan, mau itu pangkat, kedudukan, ketenaran, pengen terkenal dengan jadi artis. Itu hari-hari itu berjalan terus sampai tahu-tahu minta maaf jadi tuwek, jadi
sudah kulitnya keriput, rambutnya putih, tenaganya sudah doyok-doyok, dia sudah gregeli, itu belum punya kesiapan belas untuk menghadapi akhirat, sehingga dia dibuat lupa oleh dunia. Ini adalah orang yang makhlul dengan dunia, padahal dia menikmati dunia itu sangat sedikit, sangat sedikit. Kemudian di depan mata dia adalah kehancuran, yang ada kelelahan dan kehancuran kalau sampai dia tertipu dengan dunia. Sebagaimana orang yang menikmati wanita pelacur itu hanya sesaat, setelah itu di depan mata dia adalah kehancuran dan kebinasaan. Sekalian, dan akhirat itu berjalan mendatangi kita. Kita mau lari menjauh kayak apa, nggak mau sholat, nggak mau puasa, nggak mau zakat, nggak mau berbuat baik, meninggalkan kewajiban, tenggelam dalam yang haram. Kita mau kencengnya kayak apa, meninggalkan akhirat, kita akan ketemu. Karena pintunya ketemu akhirat itu adalah kematian, dan mati itu nggak ada yang bisa nolak. Walaupun sugih belegedunya kayak apa, walaupun pangkatnya dhuwurnya kayak apa, walaupun dia panglima hebatnya kayak apa, itu nggak bisa menolak kematian. Bapak kalian, kalau di dunia orang kaya bisa nyuap, bisa nyogok, dia bisa membeli kasus dengan duitnya, dengan hartanya, itu di dunia. Karena orang-orang itu doyan duit. Demikian juga panglima yang hebat, dia bisa mengusir musuh dengan kehebatan dia sebagai seorang panglima besar, sehingga pasukan-pasukan selalu mundur menghadapi dia. Tapi nggak ada ceritanya orang sekaya apapun ketika kedatangan malaikat maut, kemudian malaikat maut bisa disogok, nggak ada ceritanya. Gak peduli orang ini kaya atau kere, waktunya datang kematian, maka nyawa dicabut, gak ada urusan, habis waktunya. Dan gak ada yang bisa ngerengek-ngerengek. Demikian pula walaupun dia panglima besar atau dia juragan panglima sekalipun, dijaga sama panglima, gak bisa menolak malaikat maut. Harun al-Rasyid, ketika beliau orang yang terkenal, hartanya banyak, panglimanya banyak, kekuasaannya luas, ketika menjelang kematian beliau mengatakan, ya man la yazulu mulku irham qad man zala mulku. Ya Allah, waidat yang tidak pernah hancur kekuasaannya, yang tidak pernah lenyap kekuasaannya, rahmatilah hambamu yang telah hilang kekuasaannya. Lalu beliau membaca ayat ma'aghna anni maliyah halaka anni sultaniyah. Aduh, hartaku yang banyak telah tidak berguna lagi, aduh kekuasaanku yang luas telah hancur binasa. Sekalian, maka Allah ingatkan fala taghurrannakumul hayatud dunya. Dan Imam Adan Ali bin Abi Thalib mengatakan, itu kunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya. Jadilah Anda anak-anak akhirat dan jangan menjadi anak-anak dunia. Anak-anak dunia itu hidupnya itu dari melek, biar bangun tidur sampai nanti mau merem tidur, itu yang ada di kepalanya itu hanya dunia. Sehingga dunia itu betul-betul menjadi sesembahannya. Kalau dunia minta apa, itu sandika dawuh samina wa atona, mbok ya untuk disuruh menjual agama, agama dijual. Kalau dia dapat dunia, itu namanya abdul dunia. Dia menjadi budak-budaknya dunia. Kita diperintahkan Allah, kita ini supaya menjadi hamba Allah. Sekalian ingat, Allah katakan dunia dan seisinya, langitnya, buminya, matahari, bulan, bintang, laut, darat, kemudian hewannya, semua tumbuh-tumbuhannya, ini Allah ciptakan itu untuk kita, untuk Allah sebagai jadikan fasilitas untuk kita manusia. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'ah
Dialah Allah yang telah menciptakan bumi seisinya untuk manusia, untuk kalian semuanya, wahai anak Adam. Kemudian kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah kepada Allah, alias hendaknya dunia yang ada di tangan kita semuanya yang Allah berikan pada kita, total kepada kita ini, hendaknya totalitas kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Silahkan Anda jadi orang kaya yang sangat kaya, Anda jadi orang yang berpangkat sangat tinggi, silahkan Anda jadi orang yang sangat tenar di dunia, silahkan Anda orang yang bergelar sampai panjang, silahkan. Tapi ingat, untuk apa Anda miliki itu semuanya? Kalau seandainya kita tidak arahkan untuk berbakti kepada Allah, minta maaf Bapak sekalian, kita hanya ujung-ujungnya hanya akan menjadi isen-isennya rokok. Hidup kita tidak ada manfaatnya sama sekali. Sebab nanti panjangnya gelar, banyaknya harta, tingginya pangkat, itu nggak bisa menjadi tebusan di hari kesengsaraan ketika kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tebusannya hanya satu, yaitu iman. Terus sekalian, Ramadan ini adalah hari-hari istimewa, sehingga barang siapa yang dia keluar dari Ramadan kok sampai tidak mendapatkan untungnya ketemu dengan Ramadan, didoakan malaikat Jibril ciloko, sengsara, dia terhina. Rahima anfu rajulin atau rahima anfu abdin, kata Jibril, yang Nabi mengaminkan doa malaikat Jibril. Dikatakan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam raqiyal mimbar faqala amin amin amin. Rasulullah pernah naik mimbar dan mengatakan amin amin amin. Kata para sahabat, ya Rasulullah, wa ma kunta tasna, ya Rasulullah, apa yang kau lakukan kau mengatakan amin amin amin? Kata Nabi, Jibril datang, Jibril mengatakan rahima anfu abdin. Rahima anfu abdin itu aslinya hidungnya gerumpung. Orang yang hidungnya gerumpung itu gilani, terhina, dia kelihatan jelek, sengsara, hina. Siapa orang yang dikatakan hina ini? Man adraka Ramadan, satu diantaranya yaitu orang yang Allah berikan kesempatan bertemu dengan Ramadan. Man adraka Ramadan falam yughfarlah, kemudian dia keluar dari Ramadan kok tidak mendapatkan ampunan Allah. Ibaratnya, minta maaf Bapak sekalian, seandainya dia itu sambil merem nyaruh ampunan di bulan Ramadan itu dapat, kok ini sampai merucut sama sekali nggak dapat ampunan di bulan Ramadan. Oh, sangat kebangetan sekali Bapak sekalian. Sehingga hendaknya seorang mukmin yang pertama dia gembira betul ketemu Ramadan, yang kedua sekalian fokus. Orang kalau nggak fokus dia tidak akan mendapatkan hasil yang maksimal. Dan bahaya, ini saat yang sangat khusus untuk kita betul-betul berdagang kepada Allah, sehingga membutuhkan konsentrasi hati dan pikiran kita. Bos sekalian, tentu keterangannya sangat panjang. Saya ingin ingatkan saja, singkat, kita tutup sebagai akhir kalimat. Dagangan kita di bulan Ramadan itu satu, puasa. Jangan sampai kita dengan puasa kita hanya dapat lapar dan haus, karena Nabi pernah menyampaikan rubba shaimin hadduhu min syami al-ju' wal athos. Berapa banyak orang yang dia dengan puasanya bagian itu hanya lapar dan haus, alias puasanya itu belas, nggak ada bijinya, nilainya dari Allah Subhanahu wa ta'ala nol. Dia nggak dapat nilai yang baik dari Allah. Yang kedua, dagangan kita yang kedua qiyamul lail, sholat tarawih malam. Bos sekalian, jadikan sholat tarawih kita seperti semalam suntuk. Bagaimana caranya?
Nabi katakan man qoma ma'al imam hatta yansorifa kutiba lahu qiyamul lailah. Barang siapa sholat bersama dengan imam sampai selesai, maka dia dicatat sholat semalam suntuk. Sehingga usahakan kalau kita ngikuti imam sampai selesai berapapun rakaatnya imam itu. Kemudian bapak sekalian, yang penting lagi catatan, alhamdulillah kita sudah semangat mendatangi tarawih seperti ini. Alhamdulillah, sangat alhamdulillah. Tapi hendaknya kita harus mikir juga bahwa sholat tarawih itu sunnah dan yang wajib itu harus lebih kita perhatikan. Jangan sampai kita sholat tarawih itu sangat serius sekali, tapi kemudian sholat jamaah yang 5 waktu kemudian kita telantarkan. Nabi kita katakan begini, man sholla fi jama'atin arba'ina yawman yudrikut takbiratal ula kutibalahu baro'atani. Barang siapa dia sholat jamaah bersama dengan imam di masjid selama 40 hari dan dia selama 40 hari itu enggak kehilangan takbiratul ihram, takbir yang pertamanya imam, maka dicatat oleh Allah dia dari 2 pembebasan, yaitu pembebasan dari neraka, bara'atun minan nar wa bara'atun minan nifaq. Dia dibebaskan dari neraka dan dibebaskan dari nifaq. Silahkan dicoba sekalian, insya Allah nggak gampang. Insya Allah nggak gampang, tapi akan gampang orang yang dimudahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Intinya fokus, siap-siap. Kalau zuhur itu jam umpamanya jam 12 kurang seperempat, itu jam setengah 12 sudah harus siap-siap untuk ke masjid. Insya Allah nggak akan kehilangan takbirnya imam. Tapi kalau jam 12 kurang seperempat dia masih ke WC, urusan macam-macam, dan mesti begitu ngelutak, walaupun nggak ada acara apa-apa tetap saja dia terlambat, karena memang kebiasaan terlambat itu akan jadi penyakit. Kalau dia suka terlambat, itu Allah akan jadikan dia suka jadi terlambat terus. Minta maaf, saya pernah ngamati ada orang terlambat sholat spesialis, masya Allah, terlambat sholat itu mesti rakaat yang ketiga. Masya Allah, ini orang terlambat terus dia, dan mesti rakaat yang ketiga. Kok bisa-bisanya? Ikhwatibillah, ajar sekalian, maka ini membutuhkan fokus kita. Yang ketiga, sedekah. Sekalian, sedekah di bulan Ramadan, kata Nabi, afdhalus sedekah fi Ramadan. Seutama-utama sedekah di bulan Ramadan. Kalau kita pengen sedekah, jangan dilewatkan kesempatan Ramadan. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian ngeculkan duit, uangnya itu diculkan antara Ramadan dan di luar Ramadan beda, nilainya beda. Sehingga jangan sampai kita sia-siakan kesempatan Ramadan. Kalau pengen sedekah sekarang Ramadan digunakan. Kemudian baca Quran, jangan sekali bulan Ramadan sekalian itu syahrul Quran, bukan syahrul ta'am. Syahrul Quran ini kita bagaimana nenteng Quran terus kemana-mana, tapi nggak hanya ditenteng, kita baca sehingga punya kesempatan baca Quran, punya kesempatan baca Quran. Sampai kalau zaman dulu para imam yang biasa tiap hari ngajari orang tentang agama, itu kalau Ramadan tutup majelisnya dia konsul Quran. Kalau kita paling enggak itu senang dengan Quran, kemudian sering baca, beda dengan hari-hari yang lain. Jangan sampai minta maaf, Ramadan saking sibuknya dagang, karena saking larisnya Ramadan itu dagangnya, sampai selama Ramadan nyun ngapunten Al-Baqarah itu loh boten tamat, sampai enggak tamat. Padahal ikhwan bukan akhwat, ikhwan. Dan itu orang yang sudah kenal ngaji, sehingga betul-betul karena ini tidak perhatiannya dengan Ramadan. Kemudian sekalian, yang terakhir dan kebaikan secara umum yang kita ingatkan, dan juga jangan lupakan suka berdoa, khususnya mendoakan diri dan kaum muslimin. Kata Nabi, kalau sekalian ingin memborong miliaran pahala sekejap, Nabi katakan begini,
man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kutiba lahu likulli mu'min wa mu'minah hasanah. Barang siapa yang dia berdoa memintakan ampun untuk kaum mukminin dan kaum mukminat, maka setiap doa dia untuk setiap mukmin dan mukminat dicatat sebagai satu kebaikan. Sekarang sekalian, kalau jumlah muslimin di dunia itu miliaran, maka Masya Allah sekali Bapak Ibu sekalian doakan kaum muslimin, berarti miliaran pahala itu didapatkan. Itu adalah keuntungan yang sangat besar. Dan yang paling akhir Bapak sekalian, jangan lupa sekali-kali kalau bisa dilakukan. Kalau bisa sekali-kali, walaupun umpamanya nggak bisa tiap hari, yaitu hadis Nabi, man shallal ghada fi jama'atin thumma qa'ada fayadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu thumma yusalli rak'atain falahu ka'ajri hajatin wa tamatin tamah wa umratin tamah. Barang siapa sholat subuh dengan jamaah, kemudian dia duduk, kemudian dia berzikir sampai matahari terbit, kemudian dia sholat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala haji dan umroh sempurna. Sekalian mudah-mudahan dagangan kita yang favorit ini bisa kita lakukan dan laris dan kita semangat. Ini hanya akan diperhatikan oleh orang yang mereka ingin berdagang dengan Allah dan concern dengan kampung akhirat. Semoga Allah memberikan taufik pada kita dan memudahkan untuk mewujudkan itu semuanya. Terima kasih banyak. Kurang minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.